Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Pertiwi Iskandar dengan NIM 222-163 dari kelas 6B Manajemen Universitas Muhammadiyah Kendari. Dalam video ini, saya akan membahas materi mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis, yang dimana dalam video ini mencakup poin-poin pengertian komunikasi bisnis, ruang lingkup komunikasi bisnis, bentuk-bentuk dasar komunikasi, dan proses komunikasi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, pengertian komunikasi bisnis. Menurut Hemstreet dan Beatty dalam Business Communication Principle and Methods, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku dan tindakan. Sedangkan, bisnis adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan, pertukaran barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Atau secara sederhana, bisnis diartikan sebagai segala usaha untuk mendapatkan uang. Maka dapat disimpulkan, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dilakukan antar manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang berkaitan dengan pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh profit. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu ruang lingkup komunikasi bisnis. Lingkup komunikasi bisnis adalah mencakup semua aspek bagaimana sharing the ideas in business, artinya mencakup suatu lingkup yang sangat luas yang berkaitan dengan pengutaraan, penyaluran, penerimaan, dan pertukaran gagasan-gagasan. 5 lingkup pokok komunikasi bisnis yaitu 1. Bentuk komunikasi. Komunikasi bisnis memerlukan penguasaan dan pemahaman penggunaan segala bentuk komunikasi, baik menerima maupun mengirim pesan. Kedua, keterampilan komunikasi. Kita tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan baik jika kita tidak mampu untuk merasakan, menghayati, dan memahami apa yang ada dalam pikiran atau perasaan komunikan. Ketiga, faktor psikologis seperti personality, appearance, reputation, dressing, dan maturity. Keempat, proses komunikasi seperti sumber komunikasi, komunikator, pesan-pesan, channel, komunikan, dan dampak. Dan terakhir, ilmu-ilmu penunjang seperti bahasa, psikologi, sosiologi, dan teknologi. Selanjutnya kita membahas bentuk dasar komunikasi. Bentuk komunikasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam bentuk bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Bentuk komunikasi verbal ini memiliki struktur yang teratur dan terorganisasi dengan baik sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis dapat tercapai dengan baik. Dalam dunia bisnis dapat dijumpai berbagai macam contoh komunikasi verbal. Contohnya, membuat dan mengirim suatu pengantar barang ke suatu perusahaan, berdiskusi dalam suatu kerja tim, atau melakukan negosiasi dengan pelaku bisnis lain. Selanjutnya, bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis adalah komunikasi nonverbal. Menurut teori antropologi, sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Beberapa contoh perilaku yang menunjukkan komunikasi nonverbal adalah gambar pria atau wanita yang dipasang di pintu masuk toilet untuk menunjukkan kamar sesuai dengan jenis kelaminnya, atau menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau keheranan, dan menganggukkan kepala untuk menunjukkan tanda setuju. Selanjutnya, kita akan membahas proses komunikasi bisnis. Menurut Duffy and Thiel dalam buku Business Communication, proses komunikasi terdiri atas 6 tahap, yaitu 1. Pengirim mempunyai ide atau gagasan. Kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Keempat, penerima menerima pesan. Kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan keenam, penerima memberi tanggapan dan umpan balik ke pengirim pesan. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.